Iya. Yang kayak gini teman-teman katanya yang bisa dimakan. Coba. Nggak tahu dibilangnya kakalapaan sana. Kakalapaan. Ini enggak kelapa mini bilangnya deh katanya. Coba mana? Tuh bisa Tapi ini mah nggak matang. Kalau yang matang pernah nyobain, nempel kayak sodium. Jadi ada asam-asamnya gitu ya? Enggak, manis Oh, doang. enggak. Manisnya nempel gitu. Nggak enak kayak manis. Ini ada lagi nih teman-teman. buah Namanya buah saninten. Iya. Yang dimakan bijinya. Bijinya yang ini. Yang itu. Ini ada goa. Nggak tahu goa apa. Coba lihat. Ini pijakan saya. Kayak gini. Jurang. Kita lewat sini nih, tipis banget. Ini batu nih. Gede. Curam. Gila. Ini anaknya teman-teman. Habis trekking capek ya kan. Kita berendam di air panas. Capeknya itu kayak hilang aja semua. Luar biasa. Tapi di sini view-nya bagus. Ini jalurnya kayak punggungan naga kayak gitu. Ini ada goa, nggak tahu goa apa. Aduh, inilah musim hujan. Kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan pendakian kedua puncak gunung sekaligus, yakni puncak Gunung Bedil dan puncak Bendera Gunung Wayang. Yang keduanya berada di satu daerah yang sama, yaitu daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan untuk jalur pendakiannya saya memilih jalur via wisata Kawah Wayang yang merupakan destinasi wisata yang memiliki wahana yang cukup lengkap, mulai dari kawah yang indah, kolam air panas, area camping ground, serta hiking trek untuk menuju puncak Gunung Bedil dan Gunung Wayang. Harga tiket masuk pengunjung di sini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu untuk wisatawan biasa yang akan dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per orang di hari-hari biasa dan Rp15.000 per orang di hari libur. Sementara untuk kategori kedua yaitu wisatawan yang hendak melakukan camping atau hiking yang akan dikenakan tarif sebesar Rp25.000 per orang. Untuk link koordinat lokasi wisata Kawah Wayangnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di Wana Wisata Kawah Wayang. Bukan untuk berwisata, melainkan untuk naik ke puncak Gunung Wayang yang sana tuh. Jadi di sini selain tempat wisata, tempat berendam, tempat camping ground, juga merupakan gerbang pendakian untuk menuju ke puncak Gunung Wayang. Dan di sini sudah ada Anovi tuh. Ini sosok di balik channel Ini Gunung, tapi sayang Teh Erikanya nggak bisa ke sini karena ada halangan ya ayah. Nggak perlu. Iya, tuh ada siapa ini? Pak Hendra. Pak Hendra ya, dari Dukringka, mantap. Nggak pernah jaga. Tapi sayang ini Anopi nggak ikut naik ya sekarang ya. Soalnya Saya minggu kalau kemarin nggak ada udah. istri lemah saya. Oh karena nggak ada istri. Kalau misalkan ada istri ikut naik. Nggak berarti. ikut. Iya. Masih. Tapi dia udah minggu kemarin. kemarin. Udah tayang videonya? Belum. Oh belum. Nanti ditunggu aja teman-teman. Mampir aja ke channelnya di Ini Gunung ya. Ini gunung. Ini untuk simaksinya di sini Rp30.000 ya. Plus parkir. Camping nggak 25. Oh iya 25 Camping Rp25.000 per orang. Itu udah bisa camping kalian di harga Bisa 25 berendam. itu. Bisa berendam juga. Fasilitasnya juga lengkap di sini. Ada toiletnya cukup proper. Terus toilet musolanya juga bagus di atas. Keren pokoknya untuk Hidden fasilitas. game lah pokoknya. Iya hidden game banget di sini. Tapi inget jangan nyampah. Nah itu poinnya, jangan nyampah, inget, jangan dirusak lah ya. Soalnya ini bagus banget, Indah keren, indah, bersih ya. Ini atur round. Itulah teman-teman, pokoknya untuk HTM-nya di sini di Rp25.000 per orang. Itu untuk udah bisa naik kalian, udah bisa camping juga. Terus untuk parkirnya di Rp5.000 untuk kendaraannya. Kayak gitu. Mungkin sekarang saya mau lanjut. Ini sayang Hati-hati. Anopinya nggak bisa ikut. Hati-hati Kang Yana. Siap. Nitip. Oh iya itu sih ibu-ibu itu ikut ya. Iya. Bertiga ikut. Tadinya saya mau solo tapi ternyata ada teman, alhamdulillah. Kayak gitu. Oke, ikutin terus teman-teman.
Perjalanan kami awali dengan menyusuri jalanan setapak guna sampai di area Kawah Wayang yang akan menjadi titik awal pendakian kami. Dan di area Kawah Wayang nanti kami akan dihadapkan dengan dua pilihan, antara jalur menuju puncak Gunung Bedil dan jalur yang langsung menuju ke puncak bendera Gunung Wayang. Oke teman-teman, sampai di area kawahnya ya. Ini area Kawah Wayang. Untuk estimasinya area Kawah Wayang ini di 5 menitan dengan jarak 150 meter teman-teman dari area parkir tadi. Dan di sini kita bakal dihadapkan dengan dua pilihan jalur ya. Nah untuk yang ke sebelah sana, sebelah kiri sebelah kiri dari kawah itu untuk menuju ke puncak Bedil. Dan untuk menuju ke puncak bendera atau puncak wayang itu bisa langsung lurus ke sana. Itu bisa langsung mengarah ke puncak bendera atau puncak wayang teman-teman. Nah sementara sekarang saya rencananya pengen mampir dulu ke puncak Bedil biar dapat semua puncaknya. Di pertama-tama saya mau ke puncak Bedil dulu lewat jalur yang ke sebelah kiri ini, masuk vegetasi ke sana. Kayak gitu. Jadi ikuti terus. Mudah-mudahan cuacanya mendukung. Kayak gitu. Mudah-mudahan aja. Dan saya gak jadi sendiri lah. Saya ditemenin sama para senior guys. Oh iya, mantap. Oke, terus. Oke teman-teman, ini saya udah sampai di pintu masuknya. Itu masuk jalur untuk menuju ke puncak Bedil. Jadi misalkan kalau kalian pengen seperti saya, mampir dulu ke puncak Bedil sebelum ke puncak bendera dan puncak-puncak seterusnya, kalian ambilnya ke jalur ini nih. Ini emang udah agak ketutup tapi ini emang jalurnya teman-teman ke sini. Nanti dari puncak Bedil kita turun ke arah sana, nggak balik lagi ke sini ya. Langsung ke puncak bendera, dari puncak bendera kita lanjut lagi untuk ke puncak Haruman. Dari puncak Haruman lanjut lagi untuk sampai ke puncak Wayang. Puncak Wayang Selatan kalau nggak salah. Ini area kawahnya tuh. Jadi kalau misalkan kalian pengen ke puncak Wayang langsung, nggak ke puncak Bedil, kalian nggak lewat sini ya, nggak lewat jalur yang ke sebelah kiri dari kawah. Tapi dari kawah kalian, dari pelang kawah Wayang tadi, lurus aja ke sana terus ke atas. Itu langsung ke puncak bendera tanpa harus mampir dulu ke puncak Bedil. Kayak gitu teman-teman. Soalnya di puncak Bedil nggak ada view sih sebenarnya, cuma ada plakat doang sama pohon-pohon besar. Oke kalau gitu teman-teman, ikutin terus ya. Oh ini teman-teman nih ada ilmu nih. Bisa dimakan. Ilmu survival nih. Ungu. Tapi cuman nanti bibirnya. Tah, Tuh. Rasanya gimana, Bu? manis, ngeres. Manis. Banyak bijinya ya? Tapi aman itu dimakan. Kayak karasan. Cuman paling Makanan aku lagi kecil. paling warna ke gigi ya itu ya. Kalau senyum malu. Ini teman-teman daunnya kayak gini. Terus buahnya kayak gini tuh. Nih yang mateng ini nih. Oh itu Mau yang letek, mateng. iya. Yang udah mau letek itu mateng. Bang, kayak karasan ininya. Oh. Cobain. Ini ya, Bu ya? Tah yang ini nih kayaknya yang manis nih. Itu kan udah ada pel. Ini ya? Iya. Yang kayak gini teman-teman katanya yang bisa dimakan. Coba. Manis Cuman ungu Nah, jadi teksturnya itu banyak biji-bijinya. Ini manis. Enak Ini yang dimakan itu dalamnya ya, jangan sama kulitnya. Enak manis. Ini cari yang udah meletek kayak gini. Cari yang kayak gini, yang dimakan dalamnya. Nah ininya nih. Namanya buah rendong. Mantap. Buah saninten. Ini ada lagi nih teman-teman. Buah saninten. Namanya buah saninten. Iya. Yang dimakan bijinya. Bijinya yang ini. Yang itu. Coba bisa Kayak dibuka kacang. nggak, Pak? Ini sejenis kacang-kacangan berarti ya? Tapi susah sih bukanya harus pakai rek. Harus pakai ini.
Tapi kalau ini pohonnya mana? Ini yang gede ini. Kayaknya nggak tahu sih, suka lihat di bawah doang. Ya yang ini. Kalau Saninten pohonnya gede kayak gini teman-teman. Jadi kita kalau naik kan repot nih. Jadi harus nyari yang udah jatuh ke bawah aja. Ini Nah, cuma kayak gini. harus dibuka. Ininya berduri. Oh, itunya berduri ya. Ini. Jadi yang dimakan dalamnya. Kayak kacang. Rasanya kayak gimana? Sama kayak kacang-kacangan gitu. Oh, kayak gitu teman-teman. Kalau yang tadi kan manis tuh. Kalau yang ini kayak biji-bijian kayak gitu teman-teman. Sejenis kacang-kacangan lah. Cuma nggak pakai bawa alat. Tapi katanya harus pakai apa gitu buat bukanya. Soalnya kalau pakai tangan berduri itu Kita pulang. tajam durinya. Tajam lumayan. Oh. Nah kayak gini teman-teman. Ini kalau misalkan naik sama senior tuh enak, banyak pelajarannya. Dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Lumayan kan itu ilmu survival. Siapa tahu kan bukannya pengen ya, tapi buat antisipasi aja. Ilmu kan nggak berat bawa ya. Kalau misalkan kita tersesat atau apa darurat di hutan, kita tahu mana yang aman dimakan dan mana yang nggak boleh dimakan kayak gitu. Ini yang kalau yang matang ini manisnya Oh, itu tuh. lebih dari Ada ini. lagi nih. Berarti sama nu tadi. Ini mah enggak, kalau Bukan. matangnya kayak sodium manisnya Sodium. teh. Berarti Aku itu pernah apa? nyobain, nempel. Nggak tahu dibilangnya kekalapaan sana. Kekalapaan. Ini enggak, kelapa mini bilangnya dikatakan. Coba mana? Tuh bisa buat Tapi ini mah enggak matang. Kalau yang matang pernah nyobain, nempel kayak sodium. Oh, jadi ada asam-asamnya gitu ya? Enggak, manis Oh, doang. Manisnya nempel gitu. Enggak enak kayak manis sodium gitu. Oh iya iya iya. Kalau lagi kelaparan mah kayaknya enak. Kalau lagi kelaparan yang penting aman sih kalau di hutan mah. Buat bertahan hidup mah Iya. kayak bagus. Nah ini nih. Buahnya teman-teman. pengetahuan buat survival. Iya itu pengetahuan lumayan. Nah kayak gitu teman-teman. Ini kalau yang masih mentah, licin, gimana? Lendir gitu. Oh berlendir gitu, yang mentah mah. Yang mentah. Namanya kekalapaan teman-teman, tapi gak tahu sih nama umumnya apa. Kalau kata orang Pangandaran mah, Kata Pangandaran mah kekalapaan katanya. atau ini Kelapa mini. Tapi kalau nama umumnya kurang tahu. Mungkin kalian ada yang tahu boleh ditulis di kolom komentar. Dari area kawah kami melipir ke sebelah kiri dan mulai memasuki area hutan. Jalur yang harus kami lewati kali ini berupa tanjakan vertikal dengan vegetasi hutan yang sangat rapat. Jalur ini merupakan jalur yang akan membawa kami untuk menuju ke puncak Gunung Bedil. Jika dilihat dari kondisi jalurnya, sepertinya jalur ini memang sudah jarang dilewati oleh para pendaki. Hal itu terlihat dari semak belukarnya yang tumbuh subur dan hampir menutupi permukaan jalur. Jalur seperti ini akan terus kami lewati hingga kami sampai pada sebuah persimpangan jalur antara jalur menuju puncak Gunung Bedil dan jalur untuk menuju puncak bendera Gunung Wayang yang berada tepat di ujung tanjakan yang tengah kami lalui saat ini. Oke teman-teman, setelah kita melewati jalur yang menanjak, lumayan cukup vertikal lah, ini kita sampai di ujung tanjakannya. Ini kita berada di persimpangan. Ini ada persimpangan sebelah sana, sebelah kanan ya. Sana itu untuk menuju ke puncak bendera. Sementara untuk ke puncak Bedil itu ke sebelah sini nih. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari bawah sana. Tadi saya dari sana, saya ke puncak Bedil, sini ke kiri. Kalau mau langsung ke puncak bendera itu ke sana. Tapi ngapain saya lewat jalur ini kalau misalkan nggak ke puncak Bedil teman-teman. Jadi sekarang saya ambil jalur kiri untuk ke puncak Bedil, nanti balik lagi ke sini, lanjut ke sana ke puncak bendera. Ke sana kayak gitu. Jadi sekarang kita ke sini ya. Ke puncak Bedil dulu. Sana. Ini untuk vegetasinya memang tertutup banget dan untuk jalurnya juga sebagian udah tertutup. Jadi udah agak nggak kelihatan gitu. Udah agak tertutup untuk jalurnya. Jadi diperlukan ketelitian kalau misalkan kalian pengen mampir ke puncak Bedil dulu. Jalurnya kayak gini, rapat vegetasinya. Di beberapa titik juga tadi kita nemu persimpangan-persimpangan, namun gak terlalu membingungkan ya untuk persimpangannya. Jadi secara kasat mata pun jalur yang benernya itu udah kelihatan sebenarnya. Tapi lebih aman lagi kalau misalkan kalian pengen kesini, kalian didampingi sama orang yang sebelumnya pernah kesini. Gitu. Oke.
jamur eta karone. Wih, keren. Wih. Biasa nu beureup kan. Oh. Itu area kawah wayangnya kelihatan jelas dari sini. Kolamnya tuh. Itu area kawahnya yang putih-putih, itu puncak bendera. Kelihatan jelas banget dari sini. Itu treknya tuh. Treknya luar biasa tuh. Area itu tuh miniatur raung, harus semi panjat tebing. Punya penglihatan bionik. Mantap view-nya. Puncak bedilnya di sana tuh. Puncak bedilnya. Itu di sana tuh. Mantap. Drone. Drone itu drone. Tuh, nah, teman-teman, kita udah sampai di area terbuka, tapi ini belum sampai ke puncaknya. Tapi di sini view-nya bagus. Ini jalurnya kayak punggungan naga kayak gitu. Tuh, kalau kata si ibu itu mirip kayak jalur Burangrang via Komando katanya. Dari sini view-nya kelihatan kemana-mana. Di sana tuh Pangalengan kelihatan banget. Wayang Windu Panenjoan tuh banyak banget pengunjungnya kelihatan. Terus area kawah wayang juga kelihatan jelas. Tuh keren. Itu puncak benderanya di sana. Nanti kita ke sana teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu ke puncak Bedil. Masih agak lumayan. Itu udah kelihatan puncaknya, tapi ya kelihatannya masih jauh teman-teman. Ini treknya tipis banget. Kanan kiri jurang. 2 menit deui. Oke, kalau gitu ikutin terus ya. Setelah sejenak menikmati pemandangan di area terbuka tadi, kami pun kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak tipis yang diapit oleh jurang di sisi kiri dan kanannya. Hingga tak lama kemudian kami kembali memasuki area hutan dengan vegetasi yang rapat. Dan di sini pula, kami kembali disuguhkan dengan jalur menanjak yang kemiringannya lumayan vertikal. Tanjakan ini merupakan tanjakan terakhir sebelum kami sampai ke puncak Gunung Bedil. Plakatnya mana? Oh itu. Gala. Di iya. Oh, ketemu lagi, Saat. Alhamdulillah, ini yang nganterin saya waktu itu ke Gampung Sadaning sih. Ketemu lagi di sini, di puncak Bedil. Ketinggian 2064. Bedil. Lupa lagi, Akang siapa? Andi. Kang Andi ya. Ini waktu ke Gunung Bedil, Gambung Sadaning sih. Oke teman-teman, ketemu lagi nih. Ini yang nganterin saya sama Airka dulu waktu ke Artapela, lanjut ke Gambung Sadaning sih. Kalau nggak ada beliau, mungkin saya nggak sampai ke sana. Soalnya bingung waktu itu. Pengen ke sana tapi nggak tahu jalur. Beruntung ada si Akang ini. Sekarang ketemu lagi di sini tanpa disengaja ya, tanpa disangka-sangka. Alhamdulillah ini sama tehnya juga. Tapi sekarang nggak ada Airka. Nih Airka nih, yang nganterin kita dulu. Mantap. Oke, ngomong-ngomong sampai sini itu di 49 menit ya dari kawah. Dengan jarak 314 meter. Dan dari sini kita rencananya mau turun lagi ke persimpangan tadi, lanjut ke puncak bendera. Mudah-mudahan situasinya mendukung teman-teman. Gitu, oke, terus. Ada sih di bawah. Ya teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk suasananya di puncak Gunung Bedil. Lumayan cukup syahdu ya, saya suka vegetasinya, rapat banget kayak gini. Sebelah sana ada kayak hutan lumut-lumut kayak gitu, dan areanya itu lumayan cukup luas. Ini mungkin masuk sekitar 2 tendaan lumayan. Dan sekarang kita mau lanjut ke sana, balik lagi ke persimpangan yang tadi. Persimpangan antara ke Gunung Bedil ke sini sama ke Gunung itu, puncak bendera teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke persimpangan sana, dari sana baru kita lanjut ke puncak bendera. Kayak gitu teman-teman.
Oke, semoga situasinya mendukung. Dari bendera rencananya saya mau lanjut lagi ke puncak Haruman sama puncak Wayang. Oke, mantap. Terus Ketika kami sampai di persimpangan antara jalur menuju kawah, puncak Bedil dan puncak bendera Gunung Wayang, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. 3 orang yang menemani saya ke puncak Bedil memutuskan untuk kembali turun ke kawah. Sementara saya lebih memilih untuk mencoba melanjutkan perjalanan seorang diri menuju ke puncak bendera, dengan opsi kembali turun jika situasi tidak memungkinkan. ya teman-teman, ini kita udah sampai lagi di persimpangan yang tadi, persimpangan antara ke puncak bendera ke sana sama ke puncak Gunung Bedil. Untuk estimasinya dari Gunung Bedil tadi sampai ke persimpangan ini di 26 menit ya. Jaraknya 214 meter. Dari sini saya mau lanjut ke puncak bendera. Dan kondisinya hujan sih sebenarnya, tapi saya mau nyoba maksain, tapi ini bukan untuk ditiru ya. Jangan ditiru, soalnya jalur menuju ke puncak bendera atau puncak Wayang itu terjal mirip kayak Gunung Raung, semi panjat tebing teman-teman. Dan kalau hujan kayak gini kayaknya licin, soalnya bebatuan. Yang lain turun ke sini, balik lagi ke kawah. Ini untuk balik lagi ke kawah, jadi nggak lanjut, soalnya licin. Tapi saya mau nyoba maksain ke sana. Mudah-mudahan aman. Kalau misalkan kondisinya kondusif ya. Tapi kalau misalkan nggak kondusif, kayaknya saya balik lagi ke sini, balik lagi turun lagi ke kawah kayak gitu. Jadi opsional ya untuk sampai ke puncak itunya, saya nggak jadi sampai. Oke, ikutin terus. Di awal-awal saya harus melewati sedikit area hutan lebat, hingga tak lama kemudian saya mulai keluar dari area hutan dan mulai memasuki area yang lebih terbuka. Ya teman-teman, untuk jalurnya kayak gini, sebenarnya gak recommended ya maksain kayak gini. Ini banyak longsoran, apalagi lagi musim penghujan. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kalian mengalami hal seperti saya, kehujanan tengah jalur menuju Gunung Wayang, usahakan jangan memaksain lah, lebih baik turun aja. Hujannya makin terus. Ini saya nanggung lah. Bisa coba, mudah-mudahan lancar. Ini makasih banget nih dipinjemin GoPro sama Anovi. Mulai dari sini pendakian yang sesungguhnya baru dimulai. Jalur tipis menanjak yang terjal dan curam dengan pijakan berupa tanah gembur yang di kanan kirinya diapit oleh 2 buah jurang mengawali perjalanan berat saya untuk menuju puncak bendera Gunung Wayang. Kesiapan fisik, mental, serta konsentrasi saya sangat diuji mulai dari sini. Salah pijakan dan salah dalam pengambilan keputusan akibatnya bisa sangat fatal. Terlebih lagi dengan cuaca yang saat ini sedang kurang bersahabat. Di beberapa titik saya melihat beberapa longsoran tanah yang membuat mental saya sedikit agak ciut. Belum lagi dengan kehadiran kabut yang membuat suasana hati saya menjadi tambah kalut. Ini banyak bekas longsoran. Tuh. Kabut, hujan juga. Teman-teman, setipis ini jalurnya. Ini kalau misalkan nggak kabut kelihatan banget jurangnya, curam banget tuh kiri kanan sama. Tapi ini berhubung kabut jadi nggak terlalu kelihatan curam. Tapi ini curam banget, bahaya teman-teman. Dan ini licin juga, banyak bebatuan yang dilapisi lumut. Jadi ya sekali lagi saya sarankan kepada kalian untuk tidak memaksakan mendaki di kala hujan untuk ke Gunung Wayang ini ya. Soalnya kondisinya kayak gini. Ini pergerakan saya nggak boleh ditiru ya. Nyesel banget ini maksain kayak gini. Tapi nanggung sih. Ini lihat sambil lihat. Ini aja. Nanti di depan ada persimpangan kok, teman-teman. Persimpangan buat turun lagi ke kawah
sama lanjut ke puncak bendera atau puncak wayang. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak kondusif, saya putuskan untuk turun aja kayaknya ke kawah lagi, balik lagi ke kawah. Cancel ke Gunung Wayangnya. Kayak gitu. Sekarang mau lanjut dulu ya, sambil lihat-lihat situasi dan kondisi teman-teman. Setelah beberapa menit berjalan di jalur tipis tadi, akhirnya saya pun sampai di persimpangan antara jalur turun kembali menuju kawah dan jalur naik untuk menuju ke puncak. Dan karena saya merasa situasi dan kondisi masih cukup memungkinkan, akhirnya saya pun memutuskan untuk mencoba melanjutkan perjalanan, setidaknya sampai ke puncak bendera Gunung Wayang. Nah ini bentar lagi nyampe ke persimpangan. Nah ini dia persimpangannya teman-teman. Persimpangan buat lanjut ke wayang sama turun ke kawah ke sini. Ini buat turun ke kawah sini. Itu langsung ke kawah dekat. Sementara untuk ke puncak wayang dan puncak bendera itu ke sana. Jadi tadi kalau misalkan kita agak ke Bedil dulu, kita bakalan lurus dari kawah nyampainya ke sini. Nah, dari jalur ini. Itu teman-teman, kalau misalkan tadi kita nggak ke Bedil dulu, berhubung kita ke Bedil dulu, jadi kita dari sana datangnya. Dari Bedil sampai ke persimpangan ini di 40 menit, jaraknya 273 meter. Lanjut ya, nanggung. Oke, mantap, ikutin terus. Oke, ini mulai kita bakalan panjat tebing. Yang kata orang-orang ini adalah miniatur Gunung Raung atau Gunung Raungnya Jawa Barat itu ini kan teman-teman. Kita coba. Ini ada dua opsi jalur ke sini. Ini lebih landai. Kita gak bakalan panjat tebing. Sementara untuk yang ke kanan di sini, ini bakalan panjat tebing dan susah jalurnya. Ini bakalan licin, tapi kita review aja. Naiknya sekarang kita ambil jalur ini. Kalau naik menurut saya masih memungkinkan, tapi nanti kalau turun kita ambil jalur yang landai ini. Ini yang memutar untuk menghindari tebing itu. Turunnya nanti kita ke sini. Soalnya kalau turun susah lewatin jalur kayak gitu. Naik kita coba lewat sini. Oke, lanjut gaskin. Semakin berjalan ke atas, jalur yang harus dilewati semakin terasa berat saja. Jalur tipis menanjak dengan pijakan berupa bongkahan batuan raksasa yang diapit oleh dua buah jurang menjadi satu-satunya pijakan yang tersaji di sepanjang perjalanan. Jurang yang menganga serta kabut yang menyelimuti juga tak mau ketinggalan untuk membuat suasana semakin bertambah mencekam. Belum lagi guyuran air hujan yang membasahi seluruh permukaan menjadikan pijakan menjadi bertambah licin dan cukup menyulitkan. Nah, jalurnya se ekstrim ini. Ini standarnya sih harusnya pakai karmantel ya, pengaman. Tapi saya nggak bawa nih, nggak punya lebih tepatnya. Ya, dikit lagi lah. Bisa, bismillah. Ini kalau nggak kabut, curamnya kelihatan banget. Kita naik ke sana. Luar biasa. Nah, ini ada tadi nih. Kayaknya bekas yang naik juga nih. Batu wayangnya tuh, yang kerucut segitiga, itu yang disebut batu wayang. Kita bahas nanti di atas. Ini ada goa, nggak tahu goa apa. Sampai sana, mentok. Guanya buntu. Vertikal. Kita kan mau ke sana tuh. Ini bisa dibilang 90 derajat ini kemiringannya teman-teman. Tuh, jadi ya kalau turun saya nggak sanggup lewat sini lagi. Ini buat naik aja lah. Nanti turun ada jalur lain ke sebelah kiri, melipir. Lanjutlah. Bismillah. Ini batunya berlumut ngomong-ngomong. Jadi licin. Apalagi habis diguyur hujan kayak gini. Ini hujannya intensitasnya mulai menurun. Udah nggak terlalu gede kayak tadi. Tapi kendalanya
Ya ini lumut, licin teman-teman. Dan ini juga menjadi alasan kenapa saya camp di bawah. Di area camping ground-nya ya, saya camp kemarin. Soalnya kalau misalkan maksain pengen camp di puncak, nggak memungkinkan buat bawa beban berat, carrier gede ke trek ini. Ini treknya bener-bener di lereng jurang. Kalian hilang keseimbangan dikit aja itu bisa berakibat fatal teman-teman. Makanya saya camp di bawah, naiknya pagi-pagi. Ini saya bawa tas cuman buat bawa air sama tripod doang. Ini makasih banget buat Anovi udah mau minjemin GoPro-nya, jadi saya nggak perlu repot-repot nenteng tripod. Soalnya di trek ini saya dulu pernah bawa tripod kayak gitu, naik ke gunung ini repot juga teman-teman, sambil nenteng tripod. Ini repotnya juga pakai jas sih, tampun diinjak mulu. Yeay. Nanti kita turun lewat sana tuh. Ada ke sebelah kiri, melipir. Puncaknya udah deket sebenarnya, tapi kehalangan kabut. Kita sampai di Batu Wayang. Kita naik dulu, nanti kita bahas di atas kenapa namanya Batu Wayang. Ya, yuk. Terus, sempit teman-teman. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau misalkan di sini bawa beban yang banyak, carrier yang gede, ini susah. Pas ngelewatin trek kayak gininya susah. Pijakannya tinggi dan bebatuan kayak gini gede-gede. Ini udah miniatur raung, udah paling bener sih julukannya, miniatur raung. Gimana? Astagfirullahaladzim. Coba lihat. Ini pijakan saya kayak gini. Jurang. Kita lewat sini nih, tipis banget. Ini batu nih, gede. Kita ngesot aja teman-teman. Alhamdulillah. Satu tanjakan lagi. Oke teman-teman, tuh lihat ada batu kerucut di belakang saya. Itu yang dinamakan dengan Batu Wayang. Kenapa disebut Batu Wayang? Karena batu itu bentuknya segitiga kerucut kayak gitu, mirip kayak kalau orang Sunda bilangnya gugunungan. Gugunungan di wayang-wayang golek kayak gitulah. Jadi kalau misalkan wayang golek itu, kalau misalkan mau ganti scene, itu biasanya ada gegunungan disebutnya kalau kata orang Sunda. Gini-gini bentuknya segitiga, persis kayak tuh, kerucut kayak gitu. Nah jadi itu makanya disebut, kenapa itu disebut Batu Wayang. Dan mungkin ini juga yang menyebabkan gunung ini dinamakan dengan Gunung Wayang. Kayak gitu teman-teman. Oke lanjut. Di sini kabut, padahal kalau misalkan nggak kabut, kalau cerah ini kelihatan jelas pemandangan perkebunan teh Pangalengan beserta wisata-wisatanya dan kota-kotanya kelihatan jelas. Oke kalau gitu kita lanjut, jalurnya masih terjal, memang bakalan terus kayak gini sampai ke puncak bendera nanti. Dari sini teman-teman tuh kan batu yang tadi tuh, ini ada persimpangan yang lurus naik ke sana. Itu sebenarnya bisa tapi sulit, mendingan kita ambil yang ke sini sebelah kanan kiri, bukan kanan kiri, kanan gitu. Nggak ke sana ya, ke sana ini, ke sini. Nah, yuk lanjut. Kalau ke sana tadi susah. Saya udah coba. Susah. Nggak bisa. Apalagi sambil nenteng kamera kayak gini. Dalam. Ini lubangnya dalam banget. Hati-hati nih teman-teman. Bismillah.
Yay. Gila sih ini treknya. Puncak Bendera di sana. Suara hujan kedengeran banget dari lereng sana. Lanjut teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Bagian paling menegangkan. Tanjakan terakhir teman-teman. Udah mulai hangat nih dalam matahari, tapi hujannya belum berhenti. Masih gerimis. Lanjut ya. Panas. Mantap lagi. Setelah cukup lama bergelut dengan rasa takut, tak terasa saya pun sampai pada sebuah tanjakan yang merupakan tanjakan terakhir sebelum puncak Bendera Gunung Wayang. Kini jalur yang harus dilewati mulai berubah. Dari yang tadinya berupa bongkahan batuan raksasa, kini menjadi tanah merah yang padat. Kendati demikian, tingkat kesulitannya tidak berkurang sedikit pun. Karena selain kemiringannya yang vertikal, pijakannya juga sangat licin karena permukaannya basah terkena guyuran air hujan. Jalurnya kayak gini. Aduh, inilah musim hujan. Kotor. Sedikit lagi . Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga. MT Wayang 2183 mdpl. Mantap. Setelah jatuh bangun sampai kotor-kotor kayak gini. Jatuh tadi saya teman-teman di sini. Nah, sampai juga. Estimasinya di 1 jam 3 menit. Ini estimasi saya hitung dari puncak Bedil. Jaraknya 352 meter. Ini saya hitung dari puncak Bedil. Oke, mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini. Mohon maaf saya gak bisa lanjut ke sana untuk ke puncak Haruman dan puncak Wayang Selatannya gak bisa. Hanya saya mentok lagi di sini seperti yang sudah-sudah. Soalnya di sini cuacanya sama kayak dulu pertama kali saya ke sini, berkabut, hujan. Dulu lebih parah sih badai, sekarang enggak alhamdulillah. Tapi saya nggak mau ambil resiko, kabutnya tebal kayak gini. Takutnya tersesat apa gimana gitu kan. Terus turun juga ini PR banget, licin soalnya. Jadi pendakian menuju Gunung Wayang kali ini saya akan tutup di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menghibur untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya seperti biasa. Jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh. Karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba.
Zana Kelana. Ya teman-teman, ini saya udah di bawah lagi, tepat di kolam. Nih sama Anovi habis berendam. Jadi ini enaknya teman-teman kalau misalkan kita naik Gunung Wayang lewat wisata wayang ini. Jadi pas turun kita capek-capek, pegel-pegel, bisa langsung berendam di sini. Ini kolam air panas ngomong-ngomong. Enak ya, Duh. Sayang nggak ikut naik Anovinya. Gara-gara begadang soalnya. Begadang semalam berendam juga. Terus nggak ada belahan jiwa. Nah, itu masalah terbesarnya itu sebenarnya, bukan begadangnya. Saya lemah. Nggak ada TRIK-nya. Jadi jiwanya separuh hilang. Iya ya. Kita agendain lagi sini. Soalnya saya nggak sempet lagi tuh ke puncak yang duanya lagi ya. Mentok juga. yang Haruman. Yang Haruman sama wayang Mentok itu lagi ya? nggak nyampe. Soalnya tadi hujan lagi kayak dulu. Cuman bedanya Ya, sekarang bahaya. nggak badai sih untungnya. Kalau dulu sama badai sama petir juga, ngeri. Ayo Bang Panji itu si Kang Adam Iya. arsip petualang. Bang Ayo. Panji, Kang Adam, yuk kesini lagi yuk. Kalau Bang Panji mah belum, kalau Kang Adam pernah kayak. Pernah ya? saya sebelum kesini nanya si Kang Adam pernah. Adam. Bang Panji itu, Bang Panji udah lama vakum. Kalau Bang Panji kayak katanya takut ketinggian katanya. Oh, iya. Trauma ketinggian. Oh dia. Ngeri Karena kalau ada misalnya trek ini, trek yang ini. Oh, kecuali pakai itu, trek yang itu, yang melipir ke kiri itu ya. Asli enak ini, surgawi, hidden gem. Hidden gem, mantap. Bahkan di wisata Bandung juga banyak yang nggak tahu sama tempat ini. Baru segini nih pengunjung juga. Padahal ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal muda lah. Enak, mantep, recommended lah. Bukan cuma buat yang pengen naik ke wayang ya, buat yang pengen camping ceria juga. Di sini kan ada camping ground, terus pengen wisata keluarga berendam di sini juga enak. Jadi teman-teman, sekarang saya mau berendam dulu nih. Ya. Ngeem kaki sambil gosok-gosok daki. Oke, mantap. Nah, ini anaknya teman-teman. Habis trekking capek ya kan, kita berendam di air panas. Capeknya itu kayak hilang aja semua. Mantap. Ini kalau misalkan pengen yang panasnya panas banget itu ada, kalau misalkan kuat di sana. Kalau saya nggak kuat jujur. Di sini aja udah cukup. Itu Anovi kayaknya udah bosen berendam dari tadi. Kayaknya nongkrong di belakang. Ini yang saya pengen ketika naik Gunung Wayang lewat jalur ini, turunnya bisa langsung berendam. Mantap.